Karena kalau enggak ya kita akan yang tertinggal. Yaitu adopsi cloud. Ya. Kita masuk materi berikutnya, ada beberapa studi kasus. Nah, dalam kuliah ini kita akan melihat bagaimana beberapa bisnis terkemuka telah mengubah cara mereka untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik, menghilangkan hambatan inovasi, mencapai skala perusahaan, dan mempercepat pertumbuhan menggunakan teknologi cloud. Ya, jadi kita akan lihat kasus-kasus apa saja ya yang menggunakan teknologi cloud yang bisa mempercepat perkembangan. Nah, kok bisa ya teknologi cloud itu bisa mempercepat perkembangan perusahaan. Nanti akan kita lihat satu persatu kasusnya. Meskipun studi kasus yang akan kita lihat dikumpulkan dari IBM Cloud, cerita serupa dengan dampak dramatis terhadap bisnis dapat ditemukan di seluruh spektrum perusahaan yang juga memanfaatkan penyedia layanan cloud lainnya. Jadi contoh-contoh kasus yang saya ambil di sini itu adalah contoh-contoh kasus dari pelanggannya IBM Cloud. Ya, pelanggannya IBM Cloud. Tapi walaupun demikian ya, sebetulnya layanan yang ada di IBM Cloud itu juga mirip-mirip dengan layanan-layanan yang di tempat lain ya, di Amazon, di Microsoft, Google, Oracle ya, itu mirip-mirip, layanannya mirip, nama-namanya saja yang beda-beda. Ya, istilah-istilah yang digunakan beda-beda ya. Tetapi sebetulnya layanan yang diberikan mirip. Nah, yang pertama ini American Airlines, ini perusahaan airlines. Nah, perusahaan maskapai penerbangan ya, maskapai penerbangan yang ada di Amerika sana. Dalam industri penerbangan yang sangat kompetitif, pengalaman pelanggan adalah titik pembeda utama, dan saluran digital sangat penting ya, semakin penting. Untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, American Airlines membutuhkan platform teknologi baru dan pendekatan baru untuk pengembangan yang akan membantunya memberikan alat layanan mandiri dan penilaian pelanggan digital dengan lebih cepat di seluruh perusahaannya. Jadi kalau dulu itu kita mau beli tiket pesawat itu ribet banget ya. Kita harus datang ke ini ya, loket-loket pembelian gitu ya, agen-agen yang menjual tiket. Ya, repotnya kalau pas penerbangan yang kita pilih itu ya adalah penerbangan yang cukup ramai gitu ya, cukup banyak. Ya, jadinya cepet-cepetan ya. Nah, sementara kan harga tiketnya itu ya bisa naik turun sih. Nah, tidak fix ya, tidak tetap ya harganya sekian itu enggak ya. Tapi dia bisa naik turun setiap saat. Ya. Nah, itu repotnya gitu. Jadi kadang ya kita sudah berada di agen ya, oh kita mau beli 2 tiket, misalnya 2 tiket. Nah, di agen ada, oh ini ada nih 2 tiket. Nah, harganya sekian. Nah, ketika diberitahu harganya sekian tuh mungkin, aduh, kok harganya mahal gitu ya. Pikir-pikir dulu. Nah, pikir-pikir dulu. Nah, ketika pikir-pikir ini ternyata ada pelanggan lain yang ngambil 2 tiket tersebut, sehingga ketika sudah pasti oh saya mau beli, oh tiketnya sudah diambil pelanggan lain ya. Karena kan agennya juga banyak sih, sehingga tidak memberi kepastian pada pelanggan ini. Nah, maskapai American Airlines ini menyadari peluang untuk menghilangkan batasan aplikasi yang dihadapi pelanggan yang ada berdasarkan kode monolitik menjadi arsitektur layanan mikro berbasis cloud ya, di cloud tentunya ya. Hasilnya pengembangan lebih cepat dan rilis aplikasi baru ya. Jadi American Airlines punya aplikasi yang rilisnya cepat. Jadi begitu ada satu fitur baru langsung dirilis. Kalau ada misalnya ada keluhan dari pelanggan ya langsung diperbaiki dengan cepat ya. Peningkatan keandalan operasional, produktivitas dan waktu respon pelanggan akhir. Pengurangan biaya dengan menghindari biaya peningkatan yang ada melalui migrasi ke IBM Cloud ya. Jadi dengan aplikasi ya enaknya ya kita nggak perlu pergi ke agen lagi gitu ya.
Kita nggak perlu bandingkan harga di agen-agen gitu ya. Kalau membandingkan harga di agen-agen mungkin kita harus pergi dari satu agen ke agen yang lainnya ya, kelamaan gitu. Nah, kalau pakai aplikasi kan bisa di rumah aja. Bandingkan dari satu aplikasi dengan aplikasi lainnya ya bisa secara cepat gitu. Jadi keputusannya juga cepat dari pelanggan. Oh, yang ini aja lebih murah ya. Terus langsung beli tiketnya. Jadi lebih cepat dengan adanya aplikasi ini. Dan beberapa aplikasi ya langsung memberikan harga akhir, Kak. Karena harga komponen tiket itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen. Ya, ada beberapa komponen di situ ya. Sehingga kadang ketika kita beli tiket itu ya, harga yang tercantum di awal itu beda dengan harga yang tercantum di akhir. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi modern saat ini, biasanya mereka yang cantumkan tuh harga akhir ya. Ya, harga asumsi ini ya, asumsinya adalah harga akhir dengan asumsi fitur-fitur yang diminta oleh kebanyakan pelanggan. Nah, pada saat akhir ya, bisa jadi harganya lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi bedanya tidak jauh biasanya. Ya, kita bisa langsung perkirakan, oh harganya sekian. Dan sering tepatnya daripada bedanya. Kalaupun beda biasanya ya justru turun, ya tidak naik tapi justru turun. Nah, itu dari American Airlines ya. Jadi American Airlines mengembangkan aplikasi untuk lebih dekat dengan pelanggan. Ya, lebih dekat dengan pelanggan. Jadi menghilangkan agen ya. Sekarang agennya jadi agen ya aplikasi ya di level aplikasi itu. Kasus yang lain Ubank. Ya, Ubank ya, perbankan sebagai organisasi yang ramping dengan batasan jumlah pegawai yang diberlakukan sendiri, Ubank unggul dalam menemukan cara inovatif untuk memenuhi permintaan. Jadi Ubank ini jumlah pegawainya terbatas ya. Tapi bagaimana dia dengan pegawai terbatas dia bisa melayani pelanggan yang banyak, melayani nasabah yang banyak ini bank ini. Terus tertantang untuk menemukan cara yang lebih efisien untuk beroperasi. Tim Teknologi Informasi Ubank mengeksplorasi model pengembangan cloud platform as a service ya PaaS. Platform as a service itu berarti kita sewa ya, platform lengkap untuk pengembangan, untuk mendevelop program aplikasi. Jadi platformnya sudah disediakan. Kita tidak perlu instalasi manual. Kita tidak perlu instalasi sendiri. Kalau Anda ini ya sudah pelajari pemrograman web ya pakai PHP, terus kemudian Anda mau sewa hosting, umumnya hosting sudah menyediakan ya platform untuk PHP. Jadi tinggal Anda upload ke kode PHP-nya ya ke hosting server, gitu. Terus bisa langsung dilihat hasilnya. Nah itu contoh gampangnya ya platform as a service ya. Nah tentunya kalau yang platform as a service ini menyediakan pengembangan yang jauh lebih lengkap ya, tidak hanya sekedar ini. Kalau tadi contoh saya tadi ya yang hosting tadi PHP tadi kan Anda sebenarnya mengembangkan di komputer Anda dulu, terus baru diupload. Nah kalau pakai platform as a service ini pengembangannya langsung di cloud-nya itu ya, bukan di komputer sendiri. Ya langsung di cloud-nya. Ya, terus tinggal publish ya. Jadi ya lebih lengkap, fasilitasnya lebih lengkap. Dan juga ini ya, kalau permasalahan kalau kita kembangkan di komputer kita sendiri terus nanti diupload itu, kadang ada versi yang berbeda, versi platformnya bisa jadi berbeda antara yang kita gunakan di laptop kita, di komputer kita dengan yang di cloud ya, atau di hosting ya, tempat hosting web server itu. Nah, dengan platform as a service ini ya pasti akan dijamin versinya sama ya. Sehingga pasti bisa berjalan dengan baik ya aplikasi yang dikembangkan di sana. Kebutuhan mereka adalah memberikan lebih banyak kendali kepada pengembang mereka, mengurangi kebutuhan akan sumber daya tambahan, mempercepat pemasaran dan menghilangkan hambatan dalam beralih dari IDE ke produksi ya. Jadi
Nah, taraf dari tahapan-tahapan kalau dalam pengembangan kan kadang aplikasi yang jadi perlu diuji coba dulu ya, diuji coba terus kemudian baru di tahap produksi itu artinya dia sudah stabil dan siap untuk digunakan oleh pelanggan, bisa digunakan oleh pelanggan itu produksi jadi. Nah, kadang karena ada ya ketidaksesuaian ya platform antara yang digunakan untuk pengembangan dengan yang digunakan untuk produksi itu ya. Nah, ini jadi masalah. Nah, dengan platform as a service itu kendala tersebut dihilangkan. Ya, paling tidak dikurangi ya. Dan juga misalnya ada kebutuhan ini ya perangkat yang lebih canggih gitu ya untuk pengembangannya ya, itu dengan mudah bisa diberikan kepada pengembangnya. Maka di sini disebutkan ya kebutuhan mereka adalah memberikan lebih banyak kendali kepada pengembang mereka. Jadi kalau ada ini ya kebutuhan untuk komputasi yang tinggi misalnya, maka bisa diberikan dengan mudah kalau pakai cloud. Kalau kita investasi sendiri ya harus beli dulu, harus belanja dulu. IBM meluncurkan inisiatif baru dalam lingkungan IBM Cloud Platform termasuk asisten virtual yang menggabungkan teknologi IBM Watson untuk mendukung aplikasi pinjaman rumah online bank. Nah, ya, jadi UBank ini bikin aplikasi ya supaya supaya peminjaman itu bisa dilakukan secara online. Nah, padahal kalau kita pinjam uang di bank itu prosesnya akan rumit, gitu ya. Pihak bank pasti akan melakukan penelitian apakah si calon peminjam ini layak tidak diberi pinjaman. Kira-kira mereka akan calon peminjam ini akan lancar tidak ya bayar angsurannya itu. Ya, tentu ada penelitian-penelitian dulu itu prosesnya lama. Nah, di sini UBank ini meluncurkan satu aplikasi asisten virtual ini. Dibantu ada IBM Watson. IBM Watson itu mesin ini ya, mesin learning-nya IBM yang bisa disewa di cloud ya, sehingga bisa mempelajari calon-calon tadi peminjam tadi. Nah, hasilnya adalah waktu pemasaran yang lebih cepat dimungkinkan melalui kerangka kerja cloud platform yang menyederhanakan pengembangan dan memperdayakan tim produk. Mendorong inovasi yang lebih besar dengan sumber daya pengembangan berbasis cloud yang cepat, mudah, dan hemat biaya untuk diterapkan. Dan pengoperasian yang lebih efisien. Itu adalah keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan cloud platform ini dari UBank. Kasus yang lain, Bitly. Nah, Bitly mungkin Anda sering dengar itu ya. Ini untuk memperpendek URL. Ya, untuk memperpendek URL. Sejak dimulainya pada tahun 2008 ya, sejak berdiri tahun 2008, Bitly telah melakukan perjalanan dari sebuah startup yang menawarkan teknologi pemendek tautan cerdas yang diadopsi oleh pengguna untuk mengkompresi URL panjang untuk posting di media sosial menjadi produk perusahaan. Jadi ini ceritanya ya, dulu Twitter itu kan membatasi jumlah karakter ya, 160 ya, sama dengan jumlah karakter SMS ya, Twitter. Nah, yang jadi masalah ya, kalau kita ingin posting link gitu, linknya tuh kadang-kadang panjang-panjang, ya, panjang-panjang sehingga ya memotong jumlah karakter yang bisa kita posting. Ya. Jadi ya kadang penjelasannya cuma sedikit ya, karena linknya terlalu panjang ya, URL-nya terlalu panjang. Nah, Bitly memanfaatkan ini ya dengan menyediakan layanan untuk memperpendek link tadi. Ya, memperpendek link tadi. Ya, sehingga banyak penggunanya. Dan kalau sekarang juga sering digunakan ya, layanan-layanan seperti ini sering digunakan ya, selain memperpendek juga mempermudah ya, mempermudah untuk diingat ya, mempermudah karena kadang URL panjang juga isinya tuh ya karakter-karakter yang susah untuk dieja itu.
satu persatu ya. Jadi mudah diingat, mudah diketik gitu ya. Jadi mudah diketik karena pendek dan mungkin menggunakan kata-kata yang lebih mudah diingat. Dan kadang juga digunakan untuk menyembunyikan URL yang aslinya ya. Jadi kadang digunakan untuk menyembunyikan ini aslinya ke alamat web mana ya gitu. Terus bisa juga digunakan untuk ini ya, menyisipkan iklan. Jadi sebelum ke halaman yang dituju ya muncul iklan dulu. Nah, bisa seperti itu. Mencari infrastruktur teknologi informasi yang gesit dan hemat biaya untuk mendukung transisi ini, Bitly mulai merencanakan migrasi ke cloud. Kebutuhan mereka adalah memiliki model berbasis cloud dengan pay as you go, kemampuan untuk menaikkan dan menurunkan skala, keberadaannya lebih global, dan kemampuan untuk mendistribusikan secara geografis ke lebih banyak titik atau POP. POP itu point of presence. POP, bacanya POP lebih sering ya. Jadi POP itu ya titik, ada sekian POP, sekian titik. Ya, dan mereka ingin risikonya rendah. Ya. Bitly bermigrasi ke lingkungan IBM Cloud, membangun platform hosting yang dapat diskalakan untuk pengiriman latensi rendah ke pelanggan perusahaan di seluruh dunia. Ya, jadi Bitly tidak membangun infrastruktur sendiri, tapi menggunakan cloud. Ya, sehingga layanan ini langsung bisa dikembangkan di seluruh dunia. Ya. Dan ya sewanya pun ya mengikuti jumlah pelanggan. Kalau pelanggannya banyak ya sewanya tinggi, kalau pelanggannya sedikit ya sewanya rendah gitu. Bayangkan kalau harus investasi sendiri ya kan harus memprediksi ya, jumlah pelanggannya kira-kira berapa gitu. Tentunya besar sekali biaya investasi yang harus dilakukan ya. Hasilnya ini ya, 25 miliar tautan bermigrasi dari satu situs hosting ke infrastruktur cloud dengan lokasi pusat data di seluruh dunia. Ya, karena ada servernya banyak di seluruh dunia, hasilnya jadi lebih cepat linknya untuk diakses. 1 miliar kumpulan data interaksi pengguna disimpan dan dikelola dalam lingkungan cloud object storage yang fleksibel dan hemat biaya. Mengubah operasi TI untuk peningkatan pertumbuhan, mengontrol biaya, dan memfokuskan sumber daya yang berharga pada pengembangan produk baru. Nah, ini hasilnya seperti itu ya, Bitly. Dia memanfaatkan infrastruktur cloud yang tersebar di seluruh dunia. Ya, nanti akan kita pelajari kalau misalnya kita sewa server gitu ya. Nah, kita bisa sewa server tergantung lokasi gitu. Misalnya kalau kita layanan kita akan banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia ya, kita sewa servernya yang di Indonesia, atau kalau nggak ada di Indonesia yang dekat dengan Indonesia gitu. Biasanya ada di Singapura gitu. Tapi kok sekarang kebanyakan layanan cloud sudah menyediakan server yang di Indonesia. Contoh lain, Active Trades. Active Trades itu trader keuangan. Ya, trader keuangan menuntut kecepatan dan ketersediaan ekstrim dari sistem perdagangan. Profitabilitas bergantung pada keputusan sepersekian detik. Ini trader-trader ini banyak aplikasi-aplikasi untuk trader ya, sudah mulai banyak. Dan ya kalau trader ini kan keputusannya bisa setiap detik, harus cepat ya, setiap detik. Sebagai broker online terkemuka di forex, komoditas, ekuitas, cryptocurrency, indeks, dan instrumen keuangan lainnya, Active Trades memungkinkan investor untuk membeli dan menjual di berbagai pasar keuangan. Investor membutuhkan akses yang andal ke informasi pasar yang akurat, dikombinasikan dengan kemampuan untuk bergerak cepat untuk mengeksekusi perdagangan. Ya, ini dengan aplikasi ya semuanya bisa dilakukan dengan cepat ya. Kalau dulu kita mau beli forex, komoditas, ekuitas, cryptocurrency dan sebagainya itu harus melalui prosedur yang panjang. Nah, padahal harganya itu kan berubah-ubah setiap detik. Nah, kita beli sekarang gitu ya, mungkin prosesnya butuh katakanlah 1 jam. Nah, dalam waktu 1 jam ini harganya bisa jadi berubah, bisa naik, bisa turun. Ya, artinya kita bisa mengalami keuntungan, tapi juga di sisi lain bisa juga mengalami kerugian akibat perubahan harga tersebut. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi lebih cepat prosesnya, sehingga
harga yang kita dapatkan ya harga pada saat beli, secepat mungkin prosesnya. Seiring pertumbuhan basis kliennya, ActivePress ingin mengurangi latensi. Ya, latensi itu ya, delay-nya itu tadi ya. Waktu proses dari pelanggannya itu deal gitu ya, deal beli atau deal jual gitu ya, ke ini ya proses sampai benar-benar berhasil pembelian dan penjualannya itu. Mempercepat eksekusi dan merampingkan pengiriman fungsi baru. ActivePress memigrasikan 3 sistem perdagangan utama dari infrastruktur lokal ke solusi IBM Cloud untuk VMware yang didukung oleh penyimpanan data, jaringan, dan penawaran keamanan di IBM Cloud. Hasilnya, peningkatan kerja hingga 3 kali lipat, membantu klien memanfaatkan peluang sekilas untuk mendapatkan keuntungan. Platform cloud kaya keamanan dengan ketersediaan sangat tinggi, melindungi investasi klien. Ya, karena servernya tersebar, ya, salah satu keuntungannya kalau ada satu server yang down gitu ya, yang lainnya masih jalan. Ya, sehingga ya cukup aman dalam hitungan jam bukan hari untuk menyalakan sumber daya baru ya, untuk memunculkan atau mempublikasikan sumber daya baru ya, untuk merespon yang lebih cepat terhadap persyaratan yang muncul. Ya, jadi bisa merespon dengan cepat kondisi yang ada di lapangan. Kalau di kondisi lapangan, oh ini butuh satu fitur baru, bisa dengan cepat disediakan ya, diberikan. Nah, itu beberapa contoh-contoh kasus ya. Beberapa contoh kasus bagaimana perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan cloud ya. Yang kalau bisa saya ringkas ya, dengan memanfaatkan cloud itu mereka bisa melakukan satu penghematan dari sisi biaya. Terus kemudian bisa mempercepat inovasi. Ya, bisa mempercepat inovasi. Kalau ada inovasi baru bisa langsung mereka berikan ke pelanggan gitu. Dan juga mendekatkan dengan pelanggan. Jadi menjadi lebih dekat dengan pelanggan, kemauan pelanggan apa itu bisa langsung segera diberikan atau dieksekusi. Oke, kita masuk ke topik berikutnya.